Halo, how is it going everyone? Balik lagi nih di Sahabat Talks. Kali ini udah episode ke-20 bareng Asya di sini. Nah, di sini kita udah kumpul bareng sama band legendaris asal Purwokerto. Halo. Ada Bara Mantra di sini, yeay. Oke, di sini kita mau ngapain, Kak? Kira-kira mau ngapain ya? Oke, jadi teman-teman kita di sini bakal ngulik-ngulik seputar kelahiran baru nih, anak baru dari Bara Mantra, iya gak? Nah, kan buat teman-teman yang udah penasaran, kita lanjut aja interogasi kakak-kakak yang ada di sini. Oke, mungkin buat permulaan bisa perkenalan diri dulu, nama dan role atau perkenalan teman-teman yang lain juga. Ini nyebutnya apa nih Kak? Kalau di Sahabat Talks ini buat nyapa para apa nih? Temen-temen aja. Sahabat friend, rekan sahabat atau sahabat mania. Oke. Halo, kami dari Bara Mantra. Saya sendiri Fai Fabian. Saya pegang gitaris. Iya, dulu saya artis di squad ya. Intermezzo sedikit. Saya sebagai gitaris di Bara Mantra. Kemudian di sini ada Tasya. Kamu jadi apa sih di Bara Mantra? Jadi pemegang kabel. Ya, pemegang kabel ya. Terus juga ada beberapa personil lain yang mungkin nggak bisa hadir di Sahabat Talks kali ini, yaitu ada Bimo Brahmantio, dia di Bara Mantra sebagai lead, dan juga ada Ilham Seran sebagai scene dan juga yang nge-produce Kurusetra dan album dari Bara Mantra. Kurang lebih kayak gitu Kak. Oke, Kan kita udah perkenalan diri nih Kak. Jadi sebenarnya aku yakin sih teman-teman yang nonton atau terutama yang berasal dari Purwokerto udah pasti familiar banget sama Bara Mantra, tapi nggak juga sih kayaknya. Tapi juga ya. Untuk teman-teman mungkin ada teman-teman yang kepo yang mau tahu siapa sih Bara Mantra, siapa sih band seperti apa sih Bara Mantra itu, mungkin bisa diperkenalkan bandnya Kak? Tasya boleh. Wow, kami adalah ya band seperti band pada umumnya. Bara Mantra. Mungkin kayak spesifik dong. Ya, apa yang dibawain genrenya? Yang dibawa ciri khas dari Bara Mantra itu apa? Ciri khas dari Bara Mantra tentunya vokalisnya yang cantik ini ya. Tentu saja loh. Dapat dilihat, ini bukti nyatanya sudah dilihat. Ini ada bisa bikin polling nggak nih? Cantik atau tidak? Yes or no gitu. Komen di bawah guys. Komen aja ya, komen. Apa ya? Kalau jenis musiknya Fayat yang lebih tahu sih, karena dia yang benar-benar bikin nadanya, chordnya itu dari awal. Oke. Bara Mantra ya. Bara Mantra sebenarnya band yang lahir dari circle kampus ya mungkin. Jadi pada awalnya kita itu terbentuk dari suatu band yang biasa main di kafe, karena manajer kita Surya itu kan memang sudah berkecimpung di dunia permanajemenan gitu ya. Itu mengumpulkan kita. Akhirnya kita ketemu, aku ketemu Tasya, ketemu Bimo, akhirnya ketemu Ilham. Hingga akhirnya kita kepikiran buat kenapa nggak kita bikin lagu sendiri aja ya, daripada kita bawa lagu orang melulu. Dan karena kita juga punya apa ya, semasa kita lagi jamming-jamming itu, kita punya ide-ide yang bisa dituangkan dalam sebuah karya. Oke lah, akhirnya terbentuk suatu band bernama Bara Mantra dengan single pertama itu Lekas. Oke. Aku udah research ya tentang Bara Mantra dan logonya keren banget loh. Iya. Jadi mungkin boleh dikasih tahu nggak sih filosofi di balik pembuat kayak brandingnya Bara Mantra dari logo dan mungkin pemilihan fontnya, kenapa sih desainnya tuh kayak gitu loh. Oke. Tasya, jawab Pak. Itu emang ya Tasya, idenya Tasya ini. Wow, keren banget. Kita ingin sesuatu yang unik. Unik kan. Jadi minta bantuan teman kita dari Solo ya untuk bikinin font. Sebenarnya aslinya nggak kayak gitu. Aslinya nggak apa ya aslinya biasa aja lah. Biasa aja. Sebiasa itu. Terus kita pikiran gimana caranya biar beda dari yang lain. Kalau yang lain kan
genrenya ini gimana sih genre yang gimana sih Genre. yang bener yang genrenya ini fontnya tuh kayak gini fontnya biasa ngikutin gitu kan tapi kalau kita pengennya ya kita sama ini fontnya Nah, iya itu yang aku penasaran itu. biar apa ya biar mengikat aja kayak orang lihatnya ini band Metal. ini nih ternyata Surprise gitu ya, biar surprise ya, biar teman-temannya jadi kayak wah gitu. Setelah sukses dengan single pertamanya Lekas yang dirilis 2020 kemarin ya. Tuh. Oke, kali ini Bara Mantra hadir kembali membawa sesuatu yang baru, anak baru. Apa tuh? Penasaran gak guys? Jadi ada album baru ya? Ini album ini album baru yang bertajuk Kurusetra. Betul. Oke, dari judulnya aja tuh kita udah penasaran, bikin penasaran banget. Ini Kurusetra apa sih? Maknanya apa? Apa sih Kurusetra itu Kak? Kenapa Kurusetra gitu? Siapa nih? Aku. Oke. Fayat dong Kurusetra. Sebenarnya tajuk itu digagas oleh Surya dan Tasya ya. Kurusetra itu adalah suatu medan perang. Jadi nama medan perang di cerita pewayangan kuno ya. Dan di situ tuh ada pertempuran secara kolosal yang mana ada si baik dan si jahat. Tapi si baik ini belum tentu baik juga karena pada dasarnya sifat manusia adalah sifat buruknya juga kan gitu. Jadi ada kebimbangan di situ antara si baik dan si jahat. Dan itu adalah simbolis mengenai tentang kebimbangan kita sebagai manusia, sebagai para personil Bara Mantra ini merasakan berkehidupan di sosial ini pasti banyak hiruk pikuknya ya. Yang mungkin kita sering berperilaku dan beritikat baik tapi belum tentu juga orang lain itu menganggapnya baik, bahkan itikat baik kita bisa dinilai suatu hal yang berbeda oleh orang lain juga ya. Jadi keywordnya itu suatu kebimbangan lah di situ mengenai Kurusetra ini. Wih, keren banget. Tepuk tangannya dulu dong. Sangat filosofis banget loh. Oke, berdasarkan dari penjelasan Kak Fayat tadi, gimana sih cara Bara Mantra ini menyampaikan makna dari Kurusetra ke dalam lagu-lagunya gitu. Dari filosofi yang telah dijelaskan, gimana penyampaian lewat lagunya gitu. Oke. Tasya? Penyampaiannya itu pastinya di liriknya. Kalau kita selalu taruh semua penyampaiannya kita tuh lewat lirik. Tapi bedanya biasanya orang baca lirik per kalimat nih. Iya, per kalimat artinya ini. Kalau kita enggak sih, kita lebih milih buat mereka ngertiin satu persatu perkata, satu perkatanya untuk diartikan, terus disimpulkan semuanya gitu. Jadi berarti akankah kesimpulan itu berbalik lagi pada masing-masing pendengarnya? Betul. Atau? Jadi semua pendengarnya bisa menyimpulkan, oh ini tuh maksudnya kayak gini, maksudnya kayak gini. Oke. Ya, berkaitan dengan lirik itu ya, mungkin nama Bara Mantra ada mantranya gitu ya, mantra yang membara, bisa diartikan seperti itu juga. Karena banyak orang menilai, ini yang saya dengar gitu ya, itu yang kuat dari lagu-lagu Bara Mantra dan Kurusetra dan lain sebagainya itu dari liriknya. Jadi seperti mantra-mantra gitu. Karena yang kayak tadi Tasya sampaikan, orang-orang bisa menilai perkatanya, atau mungkin kita juga memberikan kesempatan untuk pendengar ini bisa menginterpretasikan mengenai lagu kita gitu. Jadi bahkan antar personil pun beda-beda Kak, kita mengartikan lagu itu. Ya, kita dengerin, kita baca liriknya, menurutku gini loh, tapi menurut Tasya beda lagi, menurut Bimo beda lagi. Jadi itu memang kita membebaskan orang-orang lah. Tergantung perspektif masing-masing aja gitu ya. Kalau dari lagunya sendiri, ada nggak sih Kak yang merepresentasikan konsep Kurusetra itu sendiri? Ada satu lagu mungkin yang sangat merepresentasikan konsep dari... Ada Palsu sama ada Amerta. Kenapa tuh? Emang ada apanya sih Kak dari itu? Sebenarnya semuanya itu mempresentasikan ya. Merepresentasikan. Yep. Tapi kalau misalnya Palsu itu yang paling benar-benar apa? Dalam liriknya. Paling dalam liriknya. Soalnya ada liriknya yang apakah kita tercipta untuk menjadi kita. Itu kan. Dan dari lirik itu pun menunjukkan suatu kebimbangan tadi kan yang saya jelaskan mengenai Kurusetra dan keyword kebimbangan sebagai manusia itu. Mungkin benar juga. Sama sih jawabannya.
lagu palsu. Oke, mungkin bisa dikasih spill dikit Kak, mau nggak? Tidak. Enggak. Kalau mau bisa lihat di Spotify, di YouTube, Oke, berarti all langsung digital platform. Ya. riset nyata aja ya guys. Soalnya Tasya nggak mau nyanyi kalau nggak ada reverbnya gitu. Iya, aku mau Kalau nyanyi itu kalau nggak harus ada pakai reverb. reverbnya. Reverbnya harus yang basah. Oke. Kalau sebelum produksi mini album ini Kak, ada nggak sih dari segi musikal atau lirikal referensi-referensi yang Bara Mantra ambil buat dituangkan ke dalam kesatuan dari mini album ini? Kalau referensi, sebenarnya kita memadukan antara referensi satu sama lain sih. Karena pada dasarnya preferensi dan selera masing-masing personil pun beda-beda Kak. Kayak misal aku sendiri tuh lebih suka pop jazz gitu-gitu. Bimo mungkin lebih ngeblues, Tasya pop dangdut juga saya suka banget. Koplo ya. Terus Tasya mungkin lebih ke yang etnik-etnik gitu ya. Jadi kita memadukan. Jadi kalau misal ditanyain perihal preferensi atau kalian tuh apa namanya? Tadi Contohnya, iya, contoh siapa sih? backgroundnya kemana sih gitu? Itu bingung juga sih, karena perpaduan itu, jadi kita nggak bisa menyampaikan secara spesifik mana sih yang jadi preferensi Bara Mantra sendiri. Dan gitu. Memadukan 4 kepala orang iya, ini kan itu juga gimana susah tuh? kan. Jadi ya udah kita jadiin satu aja dulu semuanya. Toh masih banyak waktu yang kita perlukan buat sampai ke titik temunya kita nanti, sampai titik penentuannya kita nanti untuk nentuin genre-nya kita gitu. Mungkin dari Sabamania boleh nih komen di bawah nanti Bara Mantra tuh kayak oh ini mirip lagu ini gitu, boleh ya? Panti pijet alternatif, guys. Itu apa tuh? Ceritain dong, boleh dong. Boleh spill dong. Masa tiba-tiba panti pijet kan Iya. orang nggak tahu juga. Panti Nggak pijet tahu, alternatif. temen-temen. Apa Bara dulu? Mantra adalah panti pijet alternatif. Ya, jadi kemarin baru beberapa hari yang lalu tuh ada tiba-tiba orang nge-DM nih ke Bara Mantra ya, ke IG official Bara Mantra bilang, "Halo Mas, ini panti pijet yang di Bekasi ya?" gitu. Mungkin karena ada mantra-mantranya gitu ya, kita nggak tahu juga kok bisa ada orang mau pijet ke IG Bara Mantra gitu kan, aneh juga. Tapi sebuah keren juga sih. kekerenan. Tapi dari IG kan kayak udah terlihat Iya, harusnya sebuah band gitu loh. Nggak tahu itu Mungkin kenapa bisa kayak gitu. Random banget Ada ya. orang-orang. Oke, kan dari konsepnya sendiri perang antara baik dan buruk nih ya. Ya, tuh. Itu kan mungkin udah ada beberapa seniman, ada beberapa musisi yang ngambil tentang tema itu kan, Kak. Ya. Dari Bara Mantra sendiri apa sih yang membuat konsepan ini tuh berbeda dari konsep-konsep yang telah ada, atau apa sih yang menjadi daya tarik dari Kurusetra itu sendiri sehingga orang-orang tuh bisa ngeliat wah ini Bara Mantra banget nih gitu. Oke. Apa tuh sih? Coba. Kenapa aku? Ya, oke. Gantian dong. Coba. Iya, kamu dulu. Oke, Habis itu mungkin aku. yang jadi value unik dari Bara Mantra itu apa ya? Kalau dari saya pribadi mungkin tentang apa adanya gitu. Jadi kita menuangkan karya ini dengan ya udahlah apa adanya yang kita punya, apa yang ada di otak kita, apa yang bisa kita kerjakan, mungkin itu segi apa adanya. Ya mungkin dari orang-orang menganggapnya kalau dengerin lagu Bara Mantra, oh gini doang gitu. Tapi ya itu apa adanya dari Bara Mantra. Ketika ada orang suka, kami sangat berterima kasih. Tapi misalkan ada orang yang merasa, wah ini kok gini doang gitu ya. Kayaknya orang-orang terlalu berlebihan dalam menilai Bara Mantra, terlalu keren gini-gini bla bla. Itu monggo terserah juga buat orang-orang menilai seperti apa. Semuanya berdasarkan penerimaan lah. Yep. Benar. Balik lagi. Mungkin balik lagi ke tadi penjelasan dari liriknya juga bisa diambil dari daya tariknya kayak teman-teman Ya, bisa menyimpulkan bisa sendiri konsepannya gitu loh. Dari liriknya juga sih Kak. Saya suka juga sama, kan karena liriknya ini dibuat sebagian besar oleh Surya dan Tasya. Dan saya pribadi juga senang banget sih dengan hasil tulisannya. Ya soalnya nggak aneh kayak buatan dia. Aku kan biasanya bikinnya yang menye-menye gitu. Menye-menye banget. Kalau ini filosofis gitu. Iya. Kan tiap personil Bara Mantra punya genre-nya sendiri, punya seleranya sendiri. Nah itu kan mungkin jadi salah satu kendala. Ada nggak sih kira-kira dalam proses produksi ini kendala-kendala yang harus dilalui dan gimana caranya untuk memecahkan Banyak masalah itu banget sendiri? kendalanya. Apa aku perlu spill atau kamu ingin mengaku Boleh. sendiri? Spill the Nggak. tea. Ya pokoknya pasti ya semua band punya kendala masing-masing ya, entah yang
mulur jangkanya, harusnya tuh di bulan ini udah rilis, udah bikin ini, udah timeline-nya udah ada tapi mundur itu ada. Terus ada yang ya kuat di kepala masing-masing, kuat di ego masing-masing untuk buat ini, buat itu, buat ini, buat itu, segala macamnya yang dibutuhkan. Jadi kalau kita sih ya udah sabar aja. Berarti lebih ke santai aja ya, santai biarin aja. mengalir aja gitu ya Kak. Iya. Betul. Bener sih kata Tasya, tentang ego masing-masing, apalagi dengan selera yang berbeda kan pasti kita jadi gontok-gontokan gitu ya istilahnya. Tapi turning point-nya adalah ketika kita memutuskan untuk udah nggak apa-apa, isi aja sesuai dengan preferensimu sendiri. Makanya akhirnya terbentuklah genre Bara Mantra ini yang kami sendiri juga nggak bisa memberitahu ini apa gitu ya. Yang nggak bisa didefinisikan iya. ya, tapi ini tuh Bara Mantra gitu. Untuk konsepannya sendiri nih Kak, kan ada nggak sih suatu peristiwa atau isu-isu relevansi dengan isu-isu yang terjadi di masyarakat gitu hingga kalian tuh terpikirkan untuk membuat konsepan ini gitu? Ada nggak sih satu peristiwa yang kayak wah ini sih harus, ini tuh merepresentasikan konsep ini banget gitu, bikin yuk gitu? Oke. Mungkin tentang bahkan peristiwa di internal Bara Mantra sendiri gitu ya. Kayak misal perihal itikat baik atau perilaku yang nggak selamanya dinilai baik oleh orang lain juga gitu. Kadang kita antar personil juga kita punya inisiatif tertentu atau punya hal tertentu lah yang kita sampaikan ke orang lain, tapi ternyata beda gitu. Tapi ternyata orangnya nganggapnya, wah kok kamu kayak gini, malah akhirnya jadi berdebat segala macam. Cuma untungnya dari situ kita juga harus punya jalan keluar ya. Kita berdamai, kita obrol dengan kepala dingin hingga akhirnya bisa baik lagi. Bahkan di internal Bara Mantra sendiri pun ada hal-hal yang seperti itu. Kalau dari Tasya? Sama. Oke, berarti inspirasinya tuh bisa dibilang datang dari internal Bara Mantra itu sendiri. Bisa dibilang kayak gitu juga. Personalnya. Jadi kayak misal aku ada masalah apa nih, ada problem apa, dia ada problem apa, Bimo ada problem apa, Ilham ada apa, itu kita jadiin satu pemikiran gitu ya, keluarnya jadi Kurisetra. Oke, setelah ngobrol-ngobrol tentang mini album ini, kita mau lanjut aja langsung ke mungkin kan dari kalian sendiri setelah mengeluarkan mini album ini banyak proyek-proyek yang telah dan akan dilalui nih. Oke. Insyaallah. Ya, amin semoga. Amin. Dan ternyata Bara Mantra kali ini nggak hanya menghadirkan suatu mini album yang baru, tetapi juga ada bentuk visualnya berupa merchandise. Ya. Betul kan? Betul. Dan aku yakin juga merchandise-nya itu pasti menarik banget. Dan Semoga. boleh nggak sih diceritain tentang boleh diminta? Boleh. Merchandise. Setiap merchandise. Boleh ya? Oh, dibawain. Oh, dibawa. Oke, bisa dilihat teman-teman. Dari tampilannya saja sudah sangat wow. Boleh diceritain nggak Kak, kenapa tiba-tiba kenapa mengeluarkan merchandise seperti ini, dan mungkin dari desainnya sendiri ada makna-makna yang perlu dijelaskan atau enggak? Oke, fun fact, ini sebenarnya adalah merchandise kedua ya dari Bara Mantra, karena Kurisetra ini sebenarnya udah dirilis dari tahun 2000 berapa kita? 2021 ya? 2021 itu kita rilis secara fisik ya, kita ngeluarin CD sama kaos juga. Nah, kalau yang ini dalam rangka merayakan kita rilis digital, kita bikin merchandise yang kebetulan kita juga kolaborasi ya. Itu kita kolaborasi untuk desainnya sendiri, kita collab dengan @tutus atau setengah lima. Ini yang ngedesain dari merchandise Bara Mantra. Sebenarnya kita ngasih keyword ke Mas Tutus itu tentang chaotic sih, kayak makanya mungkin Mas Tutus ngasih ada figur-figur seperti ini untuk ngasih dan tahu perangnya gitu, elemen-elemen ya, api yang menggambarkan Kurisetra banget lah. Terus juga kita kolaborasi dengan Hot Corner. Wih, keren banget. Makasih Hot banyak Corner loh. wede. Itu gimana ceritanya bisa collab sama Headquarters ya? Aduh, gimana ceritanya ya? Gimana ya ceritanya ya, Mas?
Kok tanya ke orang lain ya? Aku malu loh. Ya, jadi kita disupport juga oleh Hair Corner ya. Ya, karena mereka mengerti mungkin kita memiliki banyak kekurangan. Ya, salah satu kendala dari band-band lokal saat ini mungkin kan dari finansial juga. Jadi betul. adanya Hair Corner Records ini juga jadi salah satu jalan lah buat kami para pelaku seni lokal, band-band lokal agar tetap bisa menghasilkan suatu produk yang bisa dinikmati dan dikonsumsi oleh masyarakat luas ya. Jadi pokoknya buat band-band lokal yang juga tertarik ya. Iya, mungkin bisa collab juga sama Hair banyak yang Corner tanya. barangkali. Boleh apply ya guys. Gitu. Boleh, kalian boleh apply. Boleh langsung ngobrol aja dengan Cep. Duitnya udah habis guys, katanya. Udah habis? Enggak lah, masih Nggak, banyak masih duitnya. banyak. Mas Kemal lu kaya banget. Kayak Kan nanti abis ini rezekinya langsung ngalir terus. betul, itu amin loh. Oke, Dan kalau mau beli masih ada ya? Saya? Masih. Masih Ini dong, mas harus tersedia di beberapa platform digital juga. Ada yang pertama bisa order lewat IG kita @baramantra. Juga bisa di order lewat websitenya Hair Corner ya, haircornerrecords.net. Iya. Ya, bisa lewat situ. Jangan juga. lupa di check out guys. Yap, Murah kok. Ayo beli guys. murah. Bagus loh, bagus banget. Bagus Ini nih, kualitasnya bahannya bagus. Ya udah coy. gue beli. Ini banyak mau langsung beli katanya habis. Iya guys, nanti di belakang Mas Iqbal mau panggung. beli juga nih katanya. Oke, selain merchandise ini kayaknya kemarin udah sempet ngelaksanain project akustik Iya. gitu ya Kak? Betul. Itu apa sih Kak? Ada apa? Kenapa memilih akustik gitu? Tasya. Jadi kemarin itu Nih. kasih Ilham pulang, Ilham Seran kan dia sekarang di Bogor nih karena udah selesai kuliah. Dia balik ke Purwokerto, tiba-tiba ngabarin, guys aku mau pulang nih ke Purwokerto. Tapi dia bener-bener mempersiapkan ya segalanya, semuanya itu dia siapin karena janjinya dia waktu itu pas dia balik ke Bogor, kalau aku keterima kerjaan, gaji pertamanya buat Baramantra produksi, terserah mau produksi apa, dia ngomong kayak gitu. Ya, shout out buat Ilham Seran, makasih banyak. Ya, jadi terus- project akustik ini sebenarnya dalam rangka merayakan Ilham yang balik ke Purwokerto karena dia sudah menyempatkan waktunya yang sangat sibuk untuk kesini ya. Jadi apa sih kita bikin apa ya kalau Ilham kesini? Akhirnya kita bikin akustik project itu dan juga kebetulan beriringan dengan kita merilis secara digital album Kurusetra. Berarti simpulnya buat perayaan gitu ya? Iya, dan oke. buat variasi juga sih karena selama ini kita selalu perform dengan format full band ya. Dan kita pengen menyajikan lagu-lagu Baramantra dengan nuansa yang lain. Yang Akhirnya beda. kita pilih acoustic version itu. Oke, nice banget. Terus kayak mungkin dari banyak proyeknya kayak gini, kan tentu saja masing-masing personil juga punya kesibukan sendiri-sendiri ya. Nah, gimana sih teman-teman dari Baramantra tuh menyeimbangkan kesibukan pribadi dengan kesibukannya Baramantra juga? Gimana tuh? Mungkin pernah ada jadwal yang crash, terus gimana penyelesaiannya tuh gitu? Sebenarnya itu kendala Gimana utama ya nih? kayak. Bahkan sampai sekarang pun kita masih bingung. Iya, masih dalam bingung. Masih gimana ya? bingung Ada yang sibuk skripsian, ada yang udah kerja, ada yang segala macem lah. Yang jelas apa ya? Tentang rasa memiliki tadi sih. Jadi kita berusaha buat memunculkan atau menciptakan rasa memiliki dulu. Jadi sesibuk apapun karena udah kebentuk rasa memiliki itu ya pasti kita harus menyempatkan iya, gitu benar, kan. benar. Kalau udah punya rasa memiliki pasti rasa Tanggung tanggung jawabnya juga Iya. muncul. ada. Mungkin iya. solusinya itu sih dari kita menciptakan Kamu rasa udah memiliki. memiliki belum? Semoga ya, semoga. Ya, semoga kedepannya bisa mungkin dari personal juga, tapi dari takdirnya juga Ya, jadwalnya bisa Betul. beriringan aja, jangan di crash. Setelah ngomongin project-project yang telah dilalui, boleh spill sedikit gak kira-kira kedepannya ada project kedepan yang terdekat tuh ada apa aja gitu? Tasya. Project terdekat itu kita bakal ngeluarin single. Single yang nanti vokalnya tentunya bukan aku. Loh, Waduh, kenapa siapa tuh? Vokalnya ada Mau diganti ya? Wih. Belum tentu juga, bisa jadi Bimo. Jadi Emang kita susah nih ngobrol sama dia guys, mohon maaf. bisa jadi Surya yang nyanyi. Jangan. Oh jangan.
Ya kita nggak ada yang tahu kan. Kita kan sukanya nyeleneh nih. Iya, kita pokoknya ditungguin aja. Apa yang bakal kita keluarin nanti, dan mohon supportnya juga untuk bisa mendengarkan, untuk bisa selalu datang ketika ada acara-acara. Oke, berarti bisa langsung follow aja IG-nya Bara Mantra nggak sih biar Boleh. up to date? Boleh banget. Oke. @baramantra. Kalau misalkan nge-propose tour ke depannya, kira-kira ada kepikiran mau ngadain tour nggak sih Kak? Ada, insya Allah ada. Jadi ya pokoknya tunggu aja di Instagram. Nanti pasti biar ada banyak dulu waktunya. followersnya. Oh iya bener. Nyari audiens dulu. Iya. Oke, pertanyaan terakhir nih Kak. Setelah merilis mini album terbaru ini, kira-kira harapan kedepannya untuk Bara Mantra apa? Harapannya semoga semua personil makin mempunyai rasa memiliki. Amin. Yang makin walaupun udah punya, tapi kita kayaknya perlu mengkencangkan lagi itu. Ya. Bisa dia melakukan apapun produksi yang akan kita lakukan ke depan. Terus berprogres lah gitu. Betul. Ya. Dari Kak Fayat sendiri. Kalau dari aku kurang lebih sama, cuma Ikut. terkait dengan tadi ya yang udah kita bahas terkait jadwal segala macam, nggak apa-apa lah kalau misalkan memang kita berjalan nggak terlalu cepat dan ya udah jalan aja pelan-pelan, tapi tetap jalan gitu ya. Kalau kata Mas Kemal nih gitu. Ada quotes dari kalau kata Mas Kemal, redup boleh, padam jangan katanya. Asik. Mas Kemal. Apa ya, Mantap Mas? banget, shout out. Apa Mas Kemal ngomong kayak gitu, Mas? Hah? Iya. Kurang lebih. Iya kan? Iya nggak? Iya. Iya. Oke, sampailah kita di penghujung sesi Sahabat Talks kali ini, teman-teman. Semoga obrolan-obrolan kita bisa mengobati sedikit kekepoan kalian tentang Bara Mantra dan mini albumnya yang terbaru. Untuk kakak-kakak dari Bara Mantra, terima kasih banget udah nemenin aku di sini. Semoga lancar terus, semoga kedepannya terus berprogres, terus berkarya, dan semakin rame tawarannya, proyeknya. Oke. Dan masih ada. Dan teman-teman, mulai hari ini jangan lupa dengerin terus lagu-lagu dari Bara Mantra, karya-karya dari Bara Mantra yang bisa teman-teman dengerin di semua platform musik yang kalian punya gitu. Jangan lupa bikin TikTok pakai lagu. Bener, jangan Biar lupa naik. marketingnya. Iya. Contohin gimana? Enggak, ya kayak gitu ya. Oke, and that is all for today. For today's Sahabat Talk session, nantikan episode berikutnya. Aku, Asya, dan segenap kru Sahabat Talks hari ini pamit undur diri. Sampai bertemu di episode-episode berikutnya. Bye-bye rekan sahabat. Bagai api yang menyala, luluh tak berkat. この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。